memulainya, mari kita menyanyikan lagu Masuk ke Ruang Maha Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk mengikuti ibadah remaja ini Tuhan. Walaupun dalam kesempatan ini kami masih dalam ibadah online ya Tuhan. Berkati juga ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang kami belum bisa bertemu di tempat ibadah kami ya Tuhan. Kami masih ibadah masing-masing secara mandiri di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah ini agar firman hati yang akan dibawakan dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Baik, selamat sore adik-adik remaja GKP dimanapun adik berada. Salam kenal, saya Aprilianto dari GKP Seroja. Bersyukur hari ini kita bersama bisa melaksanakan kebaktian remaja GKP. Dimanapun adik berada, ini adalah sukacita buat kita untuk kita saling menyapa, untuk kita juga bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan teristimewa kita bisa merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan persiapkan bacaan Alkitab kita dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayat pertama sampai yang ketiga. Bila sudah adik-adik persiapkan dan kita udah siap membacanya, dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami diurapi Roh Kudus sehingga kami dapat memaknai dan mengerti dan dapat menjalankan firman Tuhan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami dalam kebaktian ini sehingga kami boleh beroleh sukacita dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan berbahagia. Ya, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya akan membacakan Alkitab kita pada hari ini dari Mazmur 133 bait pertama sampai yang ketiga. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Perikop kita pada saat ini adalah persaudaraan yang rukun.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan membacanya dan bisa melaksanakan dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Amin. Baik, adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Kiranya kita semua juga dalam keadaan semangat untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah rukunlah bangsaku, diberkatilah bangsaku. Ya, rukunlah bangsaku. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu diingatkan. Ya, mungkin saat ini apakah kita tidak rukun? Apakah kita memang masih belum rukun? Ya, kalau melihat keadaan yang ada, ya kita masih melihat di sana sini ada beberapa tempat dan mungkin wilayah-wilayah kita yang jauh ataupun yang dekat atau di lingkungan kita sendiri bahwa rukun adalah sesuatu yang sangat mahal. Ya, jadi kerukunan itu adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh kita semua. Nah, bicara rukun artinya sesuatu yang sangat penting kita harus jaga dengan adik-adik sekalian. Ya, kita semua diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, sore ini, dengan sesuatu sapaan yang sangat baik untuk kita bisa lebih memahami tentang kerukunan. Ya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun di ayat pertama, itu sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ada 3 hal yang kita sama-sama baca ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini adalah penekanan yang sangat kita harus pahami bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, urgent, dan sesuatu ini diingatkan buat kita semua ya, saya dan adik-adik sekalian. Sungguh itu sesuatu yang sangat harus kita lakukan dengan sungguh. Bukan sekedar tahu ya, bukan sekedar hanya tahu, tapi sungguh kita lakukan. Ya, dengan yang kita tahu kita lakukan dengan kesungguhan. Dan pasti baik semua itu. Alangkah baik dan indah adik-adik sekalian. Nah, untuk bicara tentang kerukunan secara umum, bangsa kita, situasi, kondisi lingkungan kita, saya mengajak kita semua untuk kita memulainya dari diri kita sendiri. Dari diri saya dan diri adik-adik sekalian. Apakah selama ini dan saat ini dalam pikiran, perasaan atau hati kita sudah rukun, sudah menjadi inspirasi buat keluarga kita ataupun lingkungan kita sekitar kita? Apakah diri kita sudah menjadi bagian yang memang sudah dimulai sesuatu yang kita mempunyai, menjaga, dan kita pun melestarikan tentang kerukunan tersebut? Kenapa mungkin kita di sekitar kita ada hal-hal yang kita nggak sadari, sering terjadi konflik, sering terjadi keegoisan, ketidakpedulian, dan lain-lainnya, sehingga tidak bisa menimbulkan ketidakrukunan. Nah, ini yang kita sama-sama diingatkan adik-adik sekalian. Jadi mulai dari diri kita dulu, adik-adik dan saya. Ya, saya akan siap untuk merubah diri saya dan saya pasti akan bisa paling tidak merubah lingkungan saya. Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita bisa kontrol dan kita mulai dari diri kita. Nah, dari diri kita, saya percaya kita juga pasti akan berdampak kepada keluarga kita, di lingkungan keluarga kita, adik, kakak, orang tua, dan mungkin yang ada di rumah. Pada saat kerukunan itu kita jaga, persaudaraan itu kita jaga, toleransi kita jaga, dan akhirnya menjadikan keluarga itu pun keluarga yang sangat rukun, dan keluarga itu sangat keluarga yang diberkati Tuhan. Dari keluarga akan berdampak kepada lingkungan sekitarnya, mungkin tetangga, pekerjaan,
ataupun sekolah, ataupun gereja. Itu tercermin semuanya dalam pemikiran, sikap, perbuatan kita sehari-hari. Bahwa semua itu memang sangat dibutuhkan untuk kita menjadi bagian dalam makhluk sosial bersama dengan ciptaan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bila kita sudah berdampak buat diri kita, keluarga kita, dan kita berdampak buat lingkungan kita juga pasti akan berdampak buat negara kita. Negara kita adalah negara yang sangat majemuk, suku, bangsa, bahasa, banyak sekali adik-adik. Ya, semuanya berbeda, tapi perbedaan itu akan menjadi indah pada saat kita menerimanya dengan sukacita dan kita saling menghormati, kita saling menghargai. Kebersamaan, kerukunan, dan toleransi negara kita tidak kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah saja. Ini urusan pemerintah, bukan begitu adik-adik. Tapi ini adalah juga challenge, tantangan buat kita untuk kita juga ambil bagian untuk kita bisa menjaga negara kita, bangsa yang kita cintai ini dimulai dari diri kita. Apakah adik-adik saat ini sudah mempunyai semangat untuk menciptakan kerukunan, menghargai, menghormati sesama kita, untuk kita saling menjaga, kita saling melestarikan, kita juga saling memberikan satu hal baik buat lingkungan kita. Ini juga penting buat kita bicara tentang bacaan kita pada hari ini. Kita sama-sama diingatkan, adik-adik sekalian. Mungkin kalau bangsa kita sudah sangat terkenal dengan kerukunan dan sangat baik, akhirnya bisa menjadi contoh juga buat dunia. Ya, dan ini menjadi namanya multiplikasi, jadi berkelanjutan. Ya, jadi paling tidak semua dimulai dari mana? Dari diri kita. Dan di ayat kedua dan ketiga, ya, saya bacakan buat kita kembali. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi pada saat negara kita rukun, bangsa kita rukun, ya Tuhan juga memberkati semuanya dengan baik, ya adik-adik sekalian. Nah, di sini kita sama-sama juga coba saya mengajak kita membayangkan apabila kita atau lingkungan kita tercipta suasana yang tidak rukun, saling ada permusuhan, saling mencurigai, egoisnya sangat tinggi dan ketidakpedulian. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, kita semua pasti tidak nyaman. Kita nggak akan berpikir jernih ke depan. Apalagi mau berkarya ke depan lebih baik. Yang ada kita akan berkutat dengan diri kita, dengan lingkungan kita, dan kita akan jalan di tempat, bahkan kita bisa mundur ke belakang. Di sini diingatkan buat kita semua. Ayo adik-adik, ya, mulailah dari diri sendiri. Ya, kita menjadi duta-duta kerukunan buat sesama kita. Buat diri kita, saudara kita, tetangga kita, di sekolah, dimanapun kita berada, di gereja, kita menjadi orang-orang yang sangat menghargai kerukunan, menghargai namanya persaudaraan, kebersamaan yang baik, saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah dan berdampak buat banyak orang, khususnya di negara kita, adik-adik sekalian. Tantangan bangsa kita pasti sangat besar, ya sangat besar. Ya, kita tahu tidak mudah mengelola bangsa ini, ya tidak gampang mengelola bangsa ini. Ini perjuangan yang luar biasa. Pemerintah kita sudah berusaha dengan maksimal dengan segala kekurangannya, tapi juga banyak kelebihannya. Dan tugas kita adalah kita saling mendukung, kita saling mendoakan. Kita pun memberikan kontribusi untuk yang positif pastinya, untuk kemajuan kerukunan bangsa kita. Tantangan ini menjadi tantangan kita bersama. Ya, saya mengajak remaja-remaja GKP untuk menjadi bagian
duta-duta tadi ya, duta-duta kerukunan untuk sesama kita, keharmonisan, saling menghormati, saling menghargai, saling juga bisa tolong menolong dan membantu. Wow, ini akan menjadi satu kabar yang sangat sukacita buat sesama kita. Sebagai warga negara ya, kita juga melihat bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah dan pemimpin pasti tujuannya adalah untuk menjaga kerukunan bangsa dan negara kita. Dan kita harus bisa juga ambil bagian, sekecil apapun adik-adik, sekecil apapun yang peran kita untuk kemajuan bangsa kita, untuk kerukunan dan untuk kemajuan kita bersama. Kita harus mulai dengan sesuatu hal yang sangat penting, dimulai dari diri sendiri lagi. Ya, apa yang kita bisa berikan buat negara kita? Apa yang kita bisa lakukan untuk lingkungan kita? Apa yang saya bisa bantu untuk keluarga kita? Apa yang kita bisa lakukan buat diri kita? Dan semua itu akhirnya menjadi sesuatu yang berkesinambungan. Indonesia adalah negara yang sangat besar, rakyatnya besar, bahkan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Majemuk ya, dari suku, bangsa, bahasa, budaya, sangat banyak sekali, sangat beragam ya. Perbedaan itu adalah indah ya, kalau kita bisa memahami dan saling menghormati dan saling mengerti satu sama lain ya. Pelangi akan terjadi indah karena perbedaan warna pastinya yang menjadi satu ya. Bayangkan nggak adik-adik, kalau pelangi itu hanya satu warna, itu bukan pelangi ya, berarti itu hanya sebuah warna. Tapi karena ada perbedaan pelangi tersebut, sehingga menjadi chemistry yang sangat baik, menampilkan keindahan yang luar biasa. Itulah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana caranya kita untuk menghargai, menghormati, bahkan kita mencintai Tuhan dengan cara kita menghargai ciptaannya. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, semua ada, bahkan alam semesta itu ciptaan Tuhan. Tugas kita adalah menghargai, menghormati, dan kita saling mengasihi, dan kita saling menjaga dan melestarikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat biasa pada umumnya. Perbedaan itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik buat kita untuk kita belajar tentang hal-hal baru ya, dalam hal mungkin perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan sikap dan lain-lainnya, karakter, budaya, bahasa. Wow, jadi kita akhirnya bisa menjadi sesuatu itu adalah sesuatu kekayaan kita, adik-adik sekalian. Nah, ini menjadi PR buat kita ya, dan saya mengajak kita semua untuk kita menerima perbedaan yang ada. Perbedaan itu adalah menjadi satu anugerah buat kita sama-sama. Adik-adik yang dikasih Tuhan dimanapun adik-adik berada, remaja GKP yang saya banggakan, adik-adik jadilah pribadi yang sangat baik, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang berguna, pribadi yang punya dampak positif, khususnya bicara tentang kerukunan dan persaudaraan dengan rukun sesama kita. Saya percaya kita semua pada saat kita ada di renungan pada saat ini, kita diingatkan untuk kita memulai dari diri kita. Kita bersyukur karena kita diingatkan untuk menghargai, kita juga menjaga toleransi, keberagaman, kerukunan antara umat manusia. Karena semua adalah ciptaan Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah kekayaan dari Tuhan. Kita harus hormati, kita harus sayangi dan cintai. Ya, untuk berubah memang tidak mudah. Semua butuh proses. Asal ada niat, ada keinginan, dan yang pertama adalah takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik yang diberkati Tuhan. Dan negara ini pun akan diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini pun akan diberkati oleh Tuhan. Dan semuanya akhirnya menjadi indah. Dan semuanya bisa menjadi berkat buat sesama kita.
dan bahkan dunia. Adik-adik, dengan situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19, tantangan kita mungkin saat ini lebih besar, mungkin banyak kejenuhan, ya, banyak hal-hal yang kita bingung mau ngapain ya, mungkin adik-adik ya. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan memberikan tantangan melebihi kemampuan kita. Kita pasti akan diberikan kekuatan, kemampuan, yang pastinya semua itu atas anugerah Tuhan. Tetap berpikir positif, tetap menjadi bagian yang baik dan bermanfaat bagi sesama kita, tetap punya harapan, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang membawa duta-duta kerukunan antara sesama kita. Perbedaan adalah anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan pada kami semua, sehingga kami dapat memahami dan mengerti tentang kerukunan, dan kami boleh menjaga dan ambil bagian dalam menjaga kerukunan sesama kami, khususnya buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan yang ada bersama dengan kami, Tuhan juga yang memimpin semua yang ada di negara ini ya Tuhan. Dari pemerintahan yang paling tinggi sampai pemerintahan yang paling di bawah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mengurapi Roh Kudus kepada kami sehingga kami boleh menjalankan dengan kekuatan anugerah dari Tuhan. Berkati kami semua dan rencana kami ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, terima kasih atas kebersamaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita, salam damai sejahtera. Semangat selalu. Selamat sore. Kita akan membawa ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam firman Sabda, terima kasih Bapa untuk segala berkat anugerah yang terus berikan buat setiap kami Bapa. Ya Bapa, bisa kami mau berdoa buat anak-anakmu di sini Bapa yang masih bersekolah. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai setiap kami dalam pendidikan kami ya Bapa. Walaupun kami bersekolah lewat online ya Bapa, Engkau yang mengetahui, Engkau yang mengurapi kami selalu dalam setiap pembelajaran yang kami lakukan di rumah ya Bapak. Bapak yang baik, kami memberkati guru-guru yang bekerja baik di rumah maupun di sekolah, terus juga memberkati mereka, memberikan kesabaran untuk mereka ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Bapak. Tuhan Yesus menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang berlimpah di setiap harinya ya Bapak. Engkau memberikan kedua tua kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, tetapi juga kota adik kami ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Tuhan Yesus yang mau menyertai dalam setiap pelayanan, majelis-majelis dan Bapak pendeta ya Bapak. Engkau yang menyertai selalu dalam setiap pelayanan ya Bapak. Engkau memberkati rangkaian ibadah kami di setiap minggu Bapak. Tuhan Yesus yang mengulurkan kami ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa negara ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kalau tahu apa yang terjadi pada bangsa negara ini, bukan hanya bangsa negara ini saja ya Bapak, tetapi juga dunia ini ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak, COVID-19 ya Bapak. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk setiap pemulihan para medis ya Bapak. Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka bisa mampu memulihkan setiap korban-korban atau pasien-pasien yang terkena COVID-19 ya Bapak. Kau juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil. Tuhan Yesus menyertai dalam setiap apa yang dikerjakan ya Bapak. Kami mau berdoa juga seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapak kami yang dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di setiap surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami terjadi pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu penutup yaitu Lebih Dari Pemenang.
adik-adik remaja Gereja Kristen Pasundan, saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin.